Hmm. Sobat Sastra dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berkenalan sedikit mengenai pemikiran-pemikiran seorang penyair Jerman yang hidup di abad ke-19. Namanya Bertolt Brecht. Apa? Bertolt Brecht. Brecht. Nah, ada yang pernah mengenal nama Bertolt Brecht? Pernah saya. Apa? Beliau seorang dramawan yang mencetuskan konsep V-effect atau Prävendung effect. Oke. Bertolt Brecht itu seorang penyair dari Jerman yang hidup di abad 19. Lalu kita kaitkan dengan satu pepatah dari Latin, fortiter in re suaviter in modo. Kita mesti kuat dalam prinsip tapi luas dalam tindakan. Fortiter in re suaviter in modo. Nah, Brecht itu melakoni hal demikian. Misalnya ada satu tulisan yang ditulis oleh Bertolt dan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik di Indonesia. Saya bacakan. Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga minyak, obat-obatan, dan lain-lainnya semua bergantung kepada keputusan-keputusan politik. Nah, orang buta politik begitu bodohnya, sehingga ia bangga dan lalu membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik, tai politik, persetan politik. Padahal si dungu itu tidak tahu bahwa dari kebodohan politik itulah lahir para pelacur, anak-anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi-politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri. Jadi teman-teman yang hari ini bergelut di dunia kesenian, teater, atau para seniman lainnya yang mafhumnya kemudian selalu memandang apatis terhadap politik, satu kesalahan besar. Seolah-olah politik itu adalah banyaknya basis-basis partai. Padahal tingkah laku kehidupan kita sehari-hari pun itu penuh dengan intrik-intrik politik. Nah, Indonesia kemarin darurat minyak goreng, darurat LPG, biaya pendidikan mahal, harga-harga sembako melambung, susu untuk anak melangit. Siapa yang dampaknya itu dapat dirasakan secara langsung? Rakyat jelata. Artinya setiap apapun yang terjadi itu pasti dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik. Nah, Sobat Sastra, bahwa sastra hidup dan berkutat pada lingkaran-lingkaran itu. Jadi sastra bukan hanya sekedar upaya merekayasa fakta, bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu hiburan sementara, tetapi sastra hidup sebagai genealogi pembentukan satu masyarakat yang kuat. Artinya, sastra bisa bergejolak, sastra bisa lahir sebagai bentuk epigram terhadap keputusan-keputusan politik hari ini. Mengapa minyak bisa melambung tinggi harganya bahkan sulit terbeli sementara kebun-kebun sawit kita begitu luas dan lapang? Mengapa air harus kita beli dengan cukup mahal padahal undang-undang sudah menegaskan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk hajat hidup orang banyak, bukan diperuntukkan untuk kaum-kaum kapitalis. Sejak saat ini, kita tidak boleh buta terhadap politik,
kalau kita merasa bahwa kita bagian dari rahim rakyat. Sekarang bergantung permainan politik kita mau ke arah mana. Apakah hidup dalam basis-basis atau mesin partai politik, atau kita hidup dalam garis kita sebagai orang-orang kebudayaan yang tidak pernah buta, tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinga kita setiap gejala sosial yang terjadi. W.S. Rendra, lihat pada Sajak Sebatang Lisong. Betapa kerasnya dia mengkritik kaum-kaum teknokrat, para birokrat, para pendidik yang terlepas dari fenomena sosial ketika dia mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Tempuhlah jalan yang kita hidupi hari ini dengan semakin membuka mata, melebarkan telinga, mengawaskan penciuman kita bahwa kita hidup akan selalu mengawasi politik kita hari ini. Ada seorang pengarang dan dia seorang tokoh eksistensialis dari Perancis, nama Jean-Paul Sartre. Dia menulis, sesuatu yang ditutup-tutupi sebetulnya awal mula dari kekacauan terjadi. Harga minyak tidak mungkin melambung tinggi, bahkan tidak mungkin sulit didapatkan kalau tidak ada konspirasi di balik itu. Dan kehidupan mafia itu paling dekat berada pada lingkaran kekuasaan, de jure dan de facto. Demikian sobat-sobat sastra, bahwa kita hidup diatur oleh keputusan-keputusan politik. Sebelum kita menjadi korban dari keputusan itu, maka kita harus ada di barisan terdepan sebagai orang yang melek terhadap politik, bukan apatis atau bahkan menganggap persetan dengan politik. Oke, kita akan berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tadi kita mulai dengan apa yang diungkapkan oleh Bertolt Brecht. Terima kasih.